Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih merupakan sambungan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dari huruf-huruf yang masuk di dalam kategori huruf yang ada pada lafadz sa'altumuniha. Apakah huruf-huruf tersebut merupakan huruf asli ataupun huruf tambahan atau huruf ziyadah. Huruf yang akan kita bahas pada saat ini adalah huruf waw atau huruf ya zaidah. Dalam suatu kalimat, jikalau terdapat waw atau ya, maka kita dapat menentukan apakah waw atau ya yang ada pada kalimat tersebut asli atau tidak dengan melihat beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, manakala waw atau iya dalam suatu kalimat tersebut bersamaan dengan dua huruf asli, maka waw atau ya tersebut dihukumin sebagai huruf asli. Jadi, jikalau suatu kalimat tersebut terdiri dari 3 huruf, kemudian 2 di antara ketiga huruf tersebut merupakan huruf asli, dan yang satu ini berupa waw atau ya, maka waw atau ya tersebut dapat dikatakan sebagai huruf asli, bukan huruf tambahan. Contohnya seperti lafadz baitun. Di sini terdiri dari 3 huruf, di mana 2 di antara 3 ini yaitu huruf ba dan huruf ta ini adalah huruf asli, sementara yang satu ini adalah berupa huruf ya. Maka ya yang ada pada lafadz baitun di sini dapat dipastikan sebagai huruf ya yang asli, bukan huruf ya tambahan. Contoh yang lain seperti lafadz sautun. Sautun di sini adalah lafadz yang terdiri dari 3 huruf hijaiyah, dan 2 di antara 3 ini yaitu huruf sin dan huruf to adalah huruf asli, dan yang satu adalah berupa huruf waw. Maka waw yang ada pada lafadz sautun di sini dapat dipastikan sebagai huruf yang asli, bukan huruf tambahan. Lalu bagaimana jikalau kalimat tersebut terdiri dari huruf yang lebih dari 3, katakanlah berupa 4, 5, ataupun 6, sama. Jadi ketentuannya sama, manakala dari huruf-huruf yang ada tersebut, huruf yang asli hanya 2, dan pada kalimat itu ada huruf waw atau ya, maka waw atau ya yang ada pada kalimat tersebut pasti adalah huruf asli. Contohnya seperti lafadz ista'ana. Ini adalah kalimat fi'il madi. Ista'ana asalnya adalah ista'wana. Kita perhatikan pada lafadz ista'wana di sini terdiri dari 6 huruf hijaiyah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan di antara 6 ini 2 adalah huruf asli, yaitu ain dan nun. Jadi kita pastikan bahwa ain dan nun ini adalah huruf asli. Jadi yang asli hanya ada 2. Dan di antara ke-6 huruf ini terdapat huruf waw. Maka huruf waw yang ada pada lafadz ini dapat dipastikan sebagai huruf asli, bukan huruf tambahan. Namun selanjutnya ketika diproses iklal, huruf waw ini nantinya akan berubah menjadi huruf alif. Jadi aslinya adalah waw, dan waw ini adalah huruf asli atau huruf asal, bukan huruf zaidah. Selanjutnya ketentuan yang kedua, manakala waw atau ya yang ada dalam suatu kalimat ini bersamaan dengan 3 huruf asal. Jadi huruf asal yang ada pada kalimat tersebut ada 3. Maka waw atau ya pada kalimat tersebut adalah huruf zaidah, bukan huruf asli. Dan ini terjadi pada kalimat fi'il ataupun pada kalimat isim. Contohnya seperti lafadz
baitoro. Baitoro ini adalah kalimat fiil. Pada lafadz baitoro di sini terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Jadi total huruf hijaiyahnya ada 4. Dan 3 di antara 4 ini adalah huruf asli, yaitu huruf ba, huruf to, dan huruf ro. Jadi yang 3 ini adalah huruf asal. Sementara yang 1 ini berupa huruf ya. Maka huruf ya di sini dapat dipastikan sebagai huruf zaidah, huruf tambahan. Atau lafadz hauqola sama dengan lafadz baitoro, terdiri dari 4 huruf hijaiyah dan 3 di antaranya ini adalah huruf asli, yaitu ha, qaf, dan lam, dan yang 1 adalah huruf waw. Maka huruf waw di sini dipastikan sebagai huruf zaidah. Jadi manakala yang asli itu adalah 3, maka waw atau ya di sana pasti huruf zaidah. Contoh yang berupa kalimat isim seperti lafadz ajuzun. Ajuzun, perempuan yang lemah. Ini ada 4 huruf hijaiyah dan 3 di antaranya adalah huruf asli, yaitu huruf ain, jim, dan huruf za. Ini adalah huruf asal semuanya. Dan yang 1 ini adalah huruf waw, maka waw ini adalah huruf zaidah, bukan yang asli. Contoh yang lain seperti lafadz soirofun sama dengan lafadz ajuzun, terdiri dari 4 huruf hijaiyah dan yang 3 asal. Jadi yang tiga ini adalah huruf asal dan yang 1 yaitu berupa huruf ya ini dipastikan sebagai huruf tambahan. Jadi waw atau ya yang ada pada lafadz ajuzun atau soirofun ini semuanya huruf zaidah, kecuali ketika berada pada kalimat mudho'af yang rubai, di mana yang dimaksud dengan mudho'af itu apabila fa dan lam fiil pertama ini sama, sementara ain fiil dan lam fiil yang kedua ini hurufnya sama. Selanjutnya yang dimaksud dengan rubai di sini huruf-hurufnya terdiri dari 4 huruf. Maka jikalau huruf di antaranya ini adalah berupa huruf waw ataupun huruf ya, maka huruf waw atau ya tersebut bukanlah huruf zaidah melainkan sebagai huruf asal. Contohnya seperti lafadz wa'a. Wa'a ini adalah fiil mudho'af rubai, maknanya adalah menggonggong. Pada lafadz wa'a di sini, pada fa fiil dan lam fiil yang pertama ini hurufnya sama. Sementara pada ain fiil dan lam fiil yang kedua ini pun hurufnya sama. Sekalipun di sini terdiri dari 4 huruf hijaiyah dan 3 di antaranya adalah huruf yang asli, kemudian yang 1 itu adalah berupa huruf waw, maka waw ini tetap dikatakan sebagai huruf asal, bukan huruf tambahan. Contoh yang lain seperti lafadz bu'un. Bu'un ini maknanya adalah asal atau pangkal. Di sini fa fiilnya dengan lam fiil yang pertama hurufnya sama, yaitu huruf ba. Sementara pada ain fiil dan lam fiil yang kedua di sini hurufnya sama. Selanjutnya lafadz bu di sini boleh juga dibaca bu'un. Jadi hamzahnya di sini dirubah menjadi waw sehingga menjadi bu'un. Dan yang inilah lafadz yang kita perhatikan. Jadi pada lafadz bu'un ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Kemudian 3 di antara 4 ini adalah huruf asli, yaitu huruf ba, dan hamzah. Dan yang 1 adalah berupa huruf waw. Maka huruf waw ini juga tetap dikatakan sebagai huruf asal, bukan huruf tambahan, karena kalimat ini merupakan mudho'af rubai. Jadi jikalau berupa mudho'af rubai, maka waw atau ya yang ada di dalamnya tetap dikatakan sebagai huruf asal, bukan huruf tambahan. Kemudian yang ketiga adalah manakala waw atau iya ini berada dalam suatu kalimat
di mana kalimat tersebut terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Jadi 4 ini dirinci, 1 berupa wawu atau ya, sementara yang 3 ini dirinci menjadi 2. Yang 2 ini dapat dipastikan sebagai huruf asal, sementara yang 1 ini tidak diketahui statusnya, apakah ini huruf asal ataukah huruf zaidah. Sekali lagi, untuk ketentuan yang ketiga, manakala wawu atau ya ini terdapat pada suatu kalimat yang terdiri dari 4 huruf hijaiyah, di mana 1 di antara 4 ini berupa huruf wawu atau ya, dan yang sisanya selain wawu atau ya ini terdiri dari 2 dan 1. Berarti 2 dan 1 ini sama dengan 3. 2 di antara 3 ini adalah huruf asal, sementara 1 hurufnya ini tidak diketahui apakah termasuk huruf asal ataukah termasuk dari huruf zaidah. Maka status daripada waw atau ya di sini dirinci. Yang pertama, manakala yang 1 huruf ini berupa huruf hamzah atau berupa huruf mim yang posisinya berada di awal kalimat, maka waw atau ya ini dihukumin sebagai huruf asal. Jadi manakala status daripada huruf yang 1 ini adalah berupa huruf hamzah ataupun huruf mim, di mana posisinya berada di awal kalimat, maka waw atau ya ini dihukumin sebagai huruf asal. Namun manakala huruf yang 1 ini bukan berupa huruf hamzah ataupun bukan berupa huruf mim, maka waw atau ya ini dihukumin sebagai huruf zaidah. Contohnya seperti lafaz aidaun. Aidaun, di sini terdapat kalimat yang terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Yang 1 ini berupa huruf ya, berarti tinggal 3. 3 huruf ini, 2 adalah huruf asal, yaitu huruf dal dan huruf ain. Ini adalah dipastikan sebagai huruf asal. Sementara yang 1 ini berupa huruf hamzah yang terletak pada awal kalimat. Maka status daripada huruf ya ini adalah huruf asal, bukan huruf zaidah. Karena memang huruf yang 1 ini yang tidak diketahui apakah ini adalah huruf asal ataupun huruf zaidah, ini berubah hamzah. Maka ya-nya di sini dianggap sebagai huruf asal. Contoh yang lain seperti lafaz mizwadun. Mizwadun ini maknanya adalah wadah bekal atau tas. Sementara lafaz aidaun ini adalah semacam pohon. Pada lafaz mizwadun ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah dan 1 diantaranya ini adalah berupa huruf waw. Sementara untuk yang 3 ini dirinci. 2 diantaranya sebagai huruf asal, yaitu huruf za dan huruf dal. Ini adalah huruf asal. Sementara huruf yang 1 berupa huruf mim ini tidak diketahui statusnya apakah huruf asal ataukah huruf zaidah. Maka status daripada waw ini adalah huruf asal, bukan huruf tambahan. Jadi manakala huruf yang 1 ini berupa huruf hamzah atau mim, seperti lafaz aida ini berupa hamzah dan lafaz mizwad di sini adalah berupa huruf mim, maka statusnya waw ataupun iya yang ada pada lafaz tersebut sebagai huruf asal, bukan huruf tambahan. Namun apabila huruf yang 1 ini bukan berupa hamzah ataupun mim, maka waw atau ya ini statusnya adalah sebagai huruf tambahan. Contohnya seperti lafaz yahyarun. Maknanya adalah batu yang keras. Di sini kita perhatikan, lafaz ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah dan yang 1 diantaranya adalah huruf ya. Berarti sisa 3. 2 yaitu huruf ha dan huruf ro ini dapat dipastikan sebagai huruf asal. Sementara yang 1 yang berada di awal kalimat
ini tidak berupa huruf hamzah dan juga tidak berupa huruf mim. Maka huruf ya ini dapat dipastikan sebagai huruf zaidah, bukan huruf asal. Jadi pada ketentuan yang ketiga ini pedomannya ada pada huruf awalnya. Apakah huruf awal itu berupa hamzah ataupun mim? Jikalau tidak berupa hamzah ataupun mim, maka waw atau ya itu merupakan huruf zaidah atau huruf tambahan. Selanjutnya, di manakah posisi atau letak daripada huruf waw atau huruf ya yang ditambahkan dalam suatu kalimat? Kita mulai dari huruf ya. Untuk huruf ya ini ada kalanya ditambahkan pada posisi awal. Jadi ditambahkan pada urutan yang pertama. Contohnya seperti lafaz yalma'un. Yalma'un maknanya adalah fata morgana. Pada lafaz yalma'un di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada di awal kalimat. Jadi urutan yang pertama. Ya ini adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Karena bersamaan dengan 3 huruf asal sebagaimana pada ketentuan yang tadi. Kemudian yang kedua, ada kalanya diletakkan pada posisi kedua. Contohnya seperti lafaz baygomun. Baygomun maknanya adalah singa. Ini terdapat huruf ya yang merupakan huruf tambahan. Dan ya ini posisinya berada pada urutan yang kedua. Kenapa disebut dengan huruf tambahan? Karena ya ini bersamaan dengan 3 huruf asal sebagaimana kaidah yang tadi. Kemudian yang ketiga, ada kalanya posisinya diletakkan pada urutan ketiga. Contohnya seperti lafaz qosibun. Qosibun maknanya adalah ranting pohon, qosibun. Di sini terdapat huruf ya yang ini juga dipastikan sebagai huruf tambahan karena bersamaan dengan 3 huruf asal dalam satu kalimat. Kemudian yang keempat, ada kalanya posisinya berada pada urutan keempat. Contohnya seperti lafaz hidriyatun. Hidriyatun, di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada urutan yang keempat. Ya-nya ini pun sebagai huruf tambahan. Kemudian yang kelima juga ada kalanya posisinya berada pada urutan kelima. Contohnya seperti lafaz sulahfiyatun. Sulahfiyatun maknanya adalah kura-kura. Jadi hidriyatun ini tadi maknanya adalah tanah yang tebal, sementara sulahfiyatun ini maknanya adalah kura-kura. Di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada urutan yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keenam ini juga ada kalanya posisinya berada pada urutan keenam. Contohnya seperti lafaz magnatisun. Magnatisun itu maknanya adalah magnet. Di sini terdapat huruf ya yang berada pada urutan yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya ini adalah huruf tambahan. Dan yang ketujuh ini juga posisinya berada pada urutan ketujuh. Contohnya seperti lafaz hujruwaniyatun. Hujruwaniyatun maknanya adalah sombong. Di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada urutan ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini huruf tambahan, bukan huruf asal. Ini adalah posisi daripada ya zaidah dalam suatu kalimat. Kemudian selanjutnya posisi daripada huruf wawu yang menjadi huruf tambahan pada kalimat isim. Ini posisinya terdapat pada beberapa tempat. Yang pertama, ini terletak pada urutan kedua.
Jadi untuk huruf wawu yang ada pada kalimat isim itu tidak ada pada urutan yang pertama, tidak sama dengan huruf ya. Namun di sini terdapat yang pertama pada urutan yang kedua. Contohnya seperti lafaz kautsarun. Ini adalah nama telaga, Telaga Al-Kautsar. Di sini terdapat huruf wawu yang berada pada urutan yang kedua dan wawu ini adalah huruf zaidah. Kemudian selanjutnya berada pada urutan ketiga. Contohnya seperti lafaz ajuzun. Ajuzun, perempuan yang tua atau perempuan yang sudah renta. Di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan yang ketiga dan itu adalah huruf tambahan. Kemudian selanjutnya berada pada urutan keempat. Contohnya seperti lafaz arqutun. Arqutun ini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan yang keempat. Maknanya adalah salah satu dari dua kayu yang ada pada timba. Jadi pada timba tersebut terdapat dua kayu yang salah satunya itu disebut dengan arqutun. Selanjutnya berada pada urutan kelima. Contohnya seperti lafaz kolan suatun. Kolan suatun maknanya adalah songkok atau peci. Di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan kelima dan ini adalah huruf tambahan. Dan yang terakhir ini posisinya berada pada urutan keenam. Contohnya seperti lafaz urbu'awa. Urbu'awa maknanya adalah duduk bersila. Ini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan ke-6 dan itu adalah huruf tambahan. Ini adalah posisi daripada wawu zaidah yang ada pada kalimat isim. Jadi ada kalanya berada pada urutan kedua, ketiga, keempat, kelima dan yang terakhir berada pada urutan ke-6. Jadi tidak ada pada urutan pertama ataupun berada pada urutan ke-7. Beda dengan huruf ya zaidah. Selanjutnya posisi daripada huruf wawu zaidah yang ada pada kalimat fi'il. Yaitu yang pertama ada kalanya diletakkan sebagai huruf zaidah yang berada pada urutan kedua. Contohnya seperti lafaz hauqola. Hauqola ini maknanya adalah membaca la haula wala quwata illa billah. Pada lafaz hauqola di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan kedua dan wawu itu adalah huruf tambahan. Kemudian selanjutnya berada pada urutan ketiga. Contohnya seperti lafaz jahwaro. Maknanya adalah mengeraskan suara. Di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan ketiga. Itu adalah huruf tambahan. Dan yang terakhir berada pada urutan keempat. Contohnya seperti lafaz ikhdaudana. Ikhdaudana maknanya adalah menjadi panjang atau menjadi hijau. Pada lafaz ikhdaudana di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada urutan keempat dan wawu ini adalah huruf zaidah, bukan huruf asal. Ini adalah ciri atau tanda dari huruf wawu atau ya dalam suatu kalimat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.